Disclaimer, ini gua nyeritanya tuh nggak urut V terus E, N, O, M gitu nggak ya. Ini gua urutin sesuai kebutuhan cerita lah. Jadi ya wes lah, serah gua. Di suatu ketika, di Kecamatan Selatan, hiduplah Hanabi dan Mike. Bedo Mike sat. Hanabi dan Mike. Ya mereka ini tuh kakak adik yang hidup ya seadanya lah. Ortunya mereka ini udah mokat. Jadinya itu ngebikin si Hanabi ini harus kerja buat memenuhi kebutuhannya dia sama dedeknya. Nah kerjanya si Hanabi ini, dia ini kayak ikut pelatihan gitulah, biar dia ini bisa jadi polwan di Kecamatan Selatan. Dan karena pelatihan itu ngebikin si Hanabi ini jadi swibu banget lah. Jadinya itu ngebikin dia ini jadi nggak ada waktu buat main sama dedeknya. Ya dedeknya ini sebenarnya juga sedih gitu. Kenapa kok kakaknya ini jarang bisa main sama dia? Tapi ya gimana lagi? Lalu apa yang harus aku lakukan saat kau sekolah? Tidak tahu ya. Biasanya kau lakukan apa kalau aku pergi? Menunggumu sampai kembali. Sampai suatu ketika, tiba-tiba si Mike ini ngasih hadiah si Hanabi ini iPhone 13. Anjay. Kalah blok. Si Mike ini ngasih si Hanabi ini sebuah jam tangan. Ya ini tuh jam tangan rakitannya si Mike sendiri. Anjay. Dan dengan hadiah itu, si Mike ini berharap kalau si Hanabi ini gak bakal lupa waktu lagi pas dia ini lagi kerja. Ya biar dia ini bisa ngulangin waktu lah buat main sama si Mike. Fun fact, di skinnya kalian bisa lihat lah kalau jam dari dedeknya ini masih dia pakai. Ya sudah, oke lanjut. Terus si Mike ini ngomong, cita-cita saya. Sekdes, kepala desa. aku pengen jadi teknisi hebat. Aku mau kerja terus dapat banyak duit. Nah, kalau aku punya banyak duit, kakak nggak perlu kerja lagi. Jadi kakak bisa punya waktu buat main sama aku. Dan sama aja. Ya, meski dengan jam tangan hadiah dari si Mike, si Hanabi ini masih tetap nggak bisa ngulangin waktu buat main sama si Mike. Ya, namanya juga tuntutan pekerjaan ya, mau gimana lagi. Dan hal itu ngebikin si Mike ini jadi tantrum. Kenapa? Kakak kenapa sih gak pernah merhatiin aku? Kita lihat aja, apakah kakak masih peduli sama aku? Kalau aku jadi anaknya lebih nakal. Dan sejak saat itu, hubungannya si Hanabi sama si Mike ini jadi merenggang. Nah, di hari-hari selanjutnya, si Mike ini selalu keluar rumah entah kemana gitu. Wis ocol mbo nandi. Sedangkan si Hanabi ini nggak nge. Ya soalnya kan dia ini sibuk kerja. Dan 5 tahun pun berlalu. Suatu ketika, si Hanabi ini keterima buat jadi petugas patroli di Kecamatan Selatan. Anjay. Dan di suatu malam, pas dia ini lagi patroli di sekitar gang ke Kecamatan Selatan, dia ini kaget. Ya tanpa sengaja dia ini merekokin si Mike. Ya ternyata selama ini si Mike ini udah jadi anggota pasar gelap buat nyiptain teknologi senjata yang berbahaya. Dan kebetulan juga di saat itu mereka ini digerebek sama squad cyber intelnya Kecamatan Selatan. Dan ya anggota pasar gelap ini pun langsung diratain. Dan cuma kesisa si Mike yang terpojok. Nah, pas para cyber ini mau nangkep si Mike, tiba-tiba si Mike ini langsung ngeluarin bom. Ya, dia ini mau ngeledakin diri dan para squad cyber yang ada di sana biar pada mokat bareng. Nah, ngelihat kejadian itu, si Hanabi ini langsung teriak, Mike, Yumiro. "Hah? Kakak? Kakak ngapain di sini? Apa kakak baru peduli sekarang?" Nah, di sela pembicaraan itu, pasukan cyber ini nyoba bergerak buat ngantiin si Mike ini. Tapi ya, karena si Mike ini ngeh, dia ini langsung banzai. Ya, seketika si Mike ini modar. Nah, cuman karena ditebein sama si Johnson ya, dan dia ini udah full item, jadinya nggak ada squad cyber yang terluka. Tutor dek. Dan ya, ngelihat kematian dedeknya ini, itu ngebikin perasaannya si Hanabi ini wes campur aduk lah. Dan dia ini ngerasa kalau kematian dedeknya ini disebabin sama squad cyber. Ya sebenarnya bukan gara-gara squad cyber sih, tapi mungkin gara-gara konfliknya itu sama squad cyber. Jadinya si Hanabi ini nyalain squad cyber. Yes, namanya juga kebawa emosi lah. Dan dia ini pun langsung turun. Dan dengan senjata yang tiba-tiba nge-spawn dan gak tahu dapat dari mana, dia ini mau ngalahin para cyber buat balas dendam. Siapa kau? Di mana para cyber? Dengar, kau tidak bisa mengalahkan cyber sendirian. Kecuali jika kau bergabung dengan kami, kau akan bisa membalaskan kematian saudaramu. Jadi bagaimana?
di suatu tempat bernama Kecamatan Selatan, hiduplah Gusion. Ya, sejak kecil dia ini hidup sebatang kara, sendiri. Keluarganya dia ini wis mbola, gak tahu siapa. Bahkan dia sendiri ini gak tahu asalnya dia ini dari mana, ortunya siapa, download di mana, wis ngangong lah. Jadinya karena itu, dia ini rela ngelakuin apapun, cuma biar dia ini bisa bertahan hidup. Wis kerja serabutan lah. Pas dia ini masih kecil, dia ini udah jadi atlet petarung jalanan. Wis ikut MMA gitulah. Dan karena kegigihannya, akhirnya pas dia ini tumbuh gede, dia ini join jadi tentara di Kecamatan Selatan. Dan ya, dia ini jadi salah satu tentara terhebat di sana. Top lokal nih bos, senggol dong, anjay. Nah, kegigihannya dia ini dilirik sama si Dr. Leo, seorang pemimpin ilmuwan besar di Kecamatan Selatan. Anjay. Nah, di ceritanya si Dr. Leo ini lagi ngelakuin penelitian tentang Magic Cube. Ya, ini tuh sebuah artefak misterius gitulah. Katanya, siapapun yang bisa ngendalin Magic Cube ini, dia ini bakal bisa ngendalin semua robot dan teknologi yang ada di seluruh dunia. Mau robot apapun, siapapun yang nyiptain, itu bisa dikendalin paksa sama Magic Cube ini. Wis broken parah lah. Nah, cuman Magic Cube-nya ini masih kayak kekunci gitu. Jadinya si Dr. Leo sama ilmuwan selatan yang lain ini masih ngelakuin penelitian buat mecahin kunci dari Magic Cube-nya ini. Dan ya, karena Magic Cube ini OP banget ya, broken parah. Jadinya Dr. Leo ini nyiptain Squad Saber. Tujuannya ya buat ngebantu dia buat ngelindungi Magic Cube ini biar gak jatuh ke tangan yang salah. Oke, balik lagi ke si GS. Nah, ngelihat kegigihannya si GS ini, si Dr. Leo ini ingin dia buat join Squad Saber buat ngelindungi Magic Cube. Dan gas. Ya, sejak saat itu si GS ini jadi anggota Saber buat jadi hansip di laboratorium buat ngejagain Magic Cube. Anjay. Nah, lalu di suatu ketika tiba-tiba ya, tiba-tiba laboratorium ilmuwan kota selatan ini meledak dan Dr. Leo yang ada di dalamnya ini mokat. Nah, karena kematian Dr. Leo ini, akhirnya kepemimpinan ilmuwan ini diambil alih sama si Dr. Wu, seorang asisten dan bestinya si Dr. Leo. Perkenalkan, saya Dr. Wu, selaku asisten dan orang terdekat mendiang Dr. Leo. Dengan ini, saya akan mengambil alih kepemimpinan ilmuwan untuk melanjutkan penelitian Magic Cube beliau. Dr. Leo. Kesian, kau menyelamatkanku. Ya, ternyata si Dr. Leo ini masih hidup. Lo kok bisa bang? Sabar. Nah, jadi gini, flashback. Nah, jadi beberapa jam sebelum terjadi ledakan di laboratorium selatan, di sana si Dr. Leo sama si Dr. Wu ini lagi meneliti Magic Cube bareng-bareng. Nah, di saat itu si Dr. Leo ini hampir mecahin kunci dari Magic Cube ini. Wes hampir kelar lah penelitiannya ini. Dan di saat itulah tiba-tiba, hasta la vista, baby. Ya, tiba-tiba si Wu ini berkhianat. Tapi kenapa? Pakai nanya. Kekuatan Magic Cube ini cukup untuk mengendalikan satu negara. Maksudku, cukup untuk mengendalikan satu kecamatan selatan. Tidak, Wu. Seharusnya kita memakai Magic Cube ini untuk kesejahteraan rakyat. Bacot, dek. Ya, intinya si Dr. Wu ini pengen ambil alih kendali Magic Cube ini dari tangannya si Dr. Leo. Ya, makanya dia ini ngebunuh si Dr. Leo. Dan buat ngilangin jejak kejahatannya, dia ini udah masang bom buat ngeledakin sisi laboratorium sama si Dr. Leo. Terus si Dr. Wu ini ngebawa Magic Cube dan kabur. Nah, beberapa menit sebelum bomnya ini meledak, tiba-tiba datanglah GS Astra. Dr. Leo? Sorry bang, tadi abis ngejar tukang pentol bang. Ya, ngeliat Dr. Leo yang sekarat, dengan sigap, si GS ini langsung nolongin si Dr. Leo dan ngebawa dia pergi dari sana. Dan mereka ini pun selamat. Anjay. Nah, terus si Dr. Leo ini langsung ngarahin si GS buat ngebawa dia ini ke laboratorium rahasianya. Nah, karena luka tembakannya dia alami, itu ngebikin si Dr. Leo ini sekarat. Akhirnya ya, dengan bantuan teknologi yang ada di laboratoriumnya si Dr. Leo, tubuhnya si Dr. Leo ini pun dimodif dan nyawanya dia ini pun selamat. Ya, meski dia ini sekarang harus hidup di dalam tabung buat bertahan hidup. Begitulah ceritanya. Nah, terus si Dr. Leo ini minta tolong ke si GS ini. Gusion, aku tidak tahu dari mana asalmu, tapi aku butuh pertolonganmu. Kau harus merebut Magic Cube dari Dr. Wu. Saat kunci Magic Cube berhasil dipecahkan, benda itu akan jadi bencana untuk Kecamatan Selatan. Kau harus menghentikan Dr. Wu.
Satu-satunya penghalangmu adalah Squad Saber. Mereka akan melindungi Dr. Wu dan Magic Cube itu dengan nyawa mereka sendiri. Karena mereka tidak tahu kebenarannya. Maka dari itu, kau butuh anggota untuk melawan mereka. Dan akhirnya, buat menghadapi Squad Saber, si guys ini pun nyetain Squad Venom. Ya, ini tuh squad yang isinya itu orang-orang yang punya visi dan misi yang sama lah kayak si guys ini. Anjay. Dan dengan squad barunya ini, dia ini bersumpah kalau dia ini bakal mencapai tujuannya si Dr. Leo buat ngerebut kembali Magic Cube dari tangan Dr. Wu. Siapa aku? Kau adalah aku. Siapa kau? Aku Angela, anak kesayangan ayah. Tunggu, kau mau kemana? Jadilah lebih kuat. Jangan buat ayah sedih lagi. Tunggu, Angela. Kenapa? Sudah, lupakan masa lalumu yang menyakitkan. Sekarang kau baik-baik saja. Dengan tubuh barumu, sekarang tidak ada yang bisa menyakitimu. Jadilah lebih kuat. Jangan buat ayah sedih lagi. Kau adalah ayahku. Dan aku berjanji kalau aku akan menjadi lebih kuat. Ayah. Oh, Mama maksudnya gimana bang? Bang. Jadi gini, ini tafsiran dari gua ya, senangkap gua, anjay. Nah jadi, si Angela ini dulunya itu anaknya si Dr. Leo. Dan karena suatu kecelakaan tak terduga, itu ngebikin si Angela ini mokat. Tubuhnya dia ini hancur. Duar pretel wis, Nah, sebagai ayah yang baik dan berotak sengku, akhirnya si Dr. Leo ini nyiptain tubuh baru dari robot. Dan pikirannya si Angela ini dipindahin ke robot itu. Nah, cuman ingatan masa lalunya yang kelam ini dihapus sama si Dr. Leo. Ya, biar dia ini gak kepikiran lah. Dan ya akhirnya jadilah Angela yang sekarang. Anjay. Di suatu tempat bernama Kecamatan Selatan, hiduplah Harley. Ya, nggak ada yang tahu asalnya dia ini dari mana, anaknya siapa. Ya, tiba-tiba nge-spawn gitulah. Nah, yang orang-orang tahu, si Harley ini, dia ini seekor bocil penjahat kelas kakap yang ada di Kecamatan Selatan. Ya, dia ini suka banget lah ngelakuin tindakan kriminal cuma buat seneng-seneng. Wes sudah sering banget lah, kayak ngerampok bank, terus nyulik pak camatnya Kecamatan Selatan. Wes hampir semua jenis tindakan kriminal itu udah pernah dia lakuin lah. Ya cuman dia ini belum pernah korupsi sih. Ya soalnya kan dia ini belum pernah jadi pejabat. Sampai suatu ketika, tiba-tiba si Harley ini dapat surat terbuka dari Dr. Leo, seorang kepala ilmuwan Kecamatan Selatan. Nah, isi pesannya itu, Harley kecil, jika kau merasa kau adalah penjahat terhebat di kecamatan ini, tunjukkan apakah kau bisa mencuri Magic Cube dariku. Anjay. Ya, si Dr. Leo ini nge-challenge si Harley ini buat nyuri Magic Cube dari tangannya. Ya, Magic Cube ini udah tak jelasin tadi sih, ya wes sembuh lah. Intinya ini tuh kayak artefak OP banget gitulah. Dan ngerasa dirinya dia ini ditantangin ya. Akhirnya gas. Dan dengan otak sengkunya, si Harley ini pun nyusun rencana yang mantap buat nyuri Magic Cube dari tangannya si Dr. Leo. Nah, di hari H, dia ini pun ngejalanin rencananya. Dan bunuh semuanya. Ya, dia ini ketangkep. Dan dia ini pun dipenjara. Nah, di dalam penjara, si Harley ini langsung kayak tantrum gitulah. Gimana bisa tuh abang itu bisa matiin rencanaku, kon? Ya, dia ini kayak nggak expect gitulah. Dari dulu, selama dia ini ngejalanin rencana kejahatannya, ya baru pertama kali ini dia ini gagal dan dikalahin sama seseorang. Dan selama berbulan-bulan di penjara, dia ini merenung, ngemikirin hal itu. Sampai suatu ketika tiba-tiba dia ini ngedenger berita kalau si Dr. Leo, orang yang berhasil ngalahin dia ini, diberitakan mokat gara-gara laboratoriumnya ini meledak gara-gara kecelakaan. Nah, ngedenger berita itu malah ngebikin si Harley ini bingung.
Ya dia ini curiga, gimana bisa orang yang sekiranya lebih pinter, lebih berotak sengku, dan sampai bisa nangkep dia ini, bisa mokat cuma gara-gara hal sepele. Wah, ada yang gak bener nih. Nah, karena kecurigaan itu ya, akhirnya si Harley ini pun mutusin buat kabur dari penjara, buat nyari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ya, jadi sebenarnya dia ini tuh udah bisa kabur dari dulu. Cuman dia ini emang gak lagi pengen kabur aja lah. Sigma Squidiris Aura plus 1000, anjay. Nah, di pelariannya, dia ini gak sengaja nemuin sebuah laboratorium tersembunyi di tengah kota. Hey, that's pretty good. Dan ya, karena penasaran ya, akhirnya dia ini pun mutusin buat nyoba nyusup ke sana. Dan di suatu tempat di Kecamatan Selatan, itu ada sebuah laboratorium ilegal yang tersembunyi di sana. Ya, kalau misal kalian udah lihat asal-usul di Road Venom, kalian tahulah kalau lab ilegal ini tuh ada di bawah naungan pasar gelap yang ada di Kecamatan Selatan. Jadi ya wis lah. Oke, lanjut. Nah, para ilmuwan di lab itu lagi ngelakuin eksperimen ilegal buat nyiptain mutan dari hewan gitu. Jadi hewan biasa gitu mereka suntikin pakai serum evolusi gitu, yang ngebikin mereka ini bermutasi jadi monster yang mengerikan. Nah, salah satu korbannya itu ya si Grok ini. Dulunya dia ini tuh cuma seekor biawak biasa yang hidup dalam bebas. Woi, lagi santai kawan. Pakai. Sampai suatu ketika tiba-tiba dia ini ditangkap dan dijadiin bahan eksperimen di lab itu. Dia ini dikurung, gak dikasih makan, dan berkali-kali disuntikin sama serum evolusi. Dan itu ngebikin dia ini wes kesiksa banget lah. Dan ya, dibandingin sama hewan eksperimen yang lain, si Grok ini yang paling nunjukin perubahan drastis. Yang awalnya dia ini cuma nyambe kecil gitu, gara-gara suntikan serum berkali-kali, itu ngebikin dia ini berubah jadi monster kadal gede gitu. Nah, ngelihat perubahannya dia ini, itu ngebikin para ilmuwan di sana itu jadi terfokus sama dia. Shiroi. Mereka ini pengen ngebikin si Grok ini jadi lebih kuat. Jadinya mereka ini ngasih takaran serum yang lebih banyak dari sebelumnya. Wis overdosis lah. Dan hal itu ngebikin tubuhnya si Grok ini jadi makin kesiksa gara-gara efek samping dari serum itu. Udah bang. Dan tiap dia ini mau ngamuk buat ngelawan, para ilmuwan ini udah pada antisipasi. Mereka ini langsung nyuntikin bius penenang segalon, yang ngebikin si Grok ini langsung lemes. Ya, dia ini hidup dalam penuh penyiksaan dan gak bisa lari kemana-mana. Sampai suatu ketika tiba-tiba duar! Ya, tiba-tiba laboratoriumnya ini meledak, yang ngebikin si Grok sama hewan mutasi yang lainnya ini jadi bebas. Ya, para ilmuwan yang ada di sana itu langsung diserang sama ciptaan mereka sendiri. Bang, sulit bang. Dan ya, ledakan itu disebabin sama si Harley yang barusan kabur dari penjara. Ya, melihat penyiksaan dan kebusukan dari ilmuwan yang ada di sana, itu ngebikin si Harley ini mutusin buat nyerang lab itu, buat ngebebasin semua hewan yang ada di sana. Bukan jahat, bijak. Dan di saat itulah si Harley ini ketemu sama si Grok. Ya, si Grok ini ngeliat si Harley ini sebagai sosok yang udah nyelamatin hidupnya. Dan si Harley yang lihat potensi kekuatannya si Grok ini pun mutusin buat ngajak dia ini kerjasama. Kau sosok yang kuat dan besar, dan aku tahu tempat untuk makhluk sepertimu, friend. Dan mereka ini pun jadi bestie. Anjay. Nah, terus dengan teknologi yang tersiar dari lab itu, si Harley ini berusaha buat ngelacak keberadaan Dr. Leo. Soalnya dia ini yakin kalau si Dr. Leo ini masih hidup. Dan bener, dengan kegigihan hackernya, dia ini pun berhasil buat nemuin markas rahasia Dr. Leo. Anjay. Halo Dr. Leo. Ternyata benar, kau masih hidup. Kau menemukanku. Harley, kau adalah pejuang kematian terpintar di Kecamatan Selatan. Aku kagum padamu. Dr. Leo, sepertinya kau sedang ada dalam masalah. Aku di sini akan membantumu, Dr. Leo. Dan yang terpenting adalah Magic Cube.